Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya tadi ada berurusan. Ya, di sini kita langsung mulai aja. Perkenalkan, nama saya Farah Nabila dari mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Prodi Kedokteran Umum. Nah, semester 6 di sini saya sebagai asisten laboratorium fisiologi mau menjelaskan tentang materi fisiologi respirasi khususnya dalam pemeriksaan spirometri. Nah, sebelumnya di sini mohon maaf ya, nanti saya on cam di akhir saja karena saya kebetulan nggak di Solo, lagi di Kalimantan Tengah. Jadi jaringannya kurang stabil kalau on cam dan sekaligus share screen gitu. Jadi ini saya izin share screen ya. Kemudian ini sudah lengkap ya. Ya, udah lengkap. Baik, di sini kita akan belajar tentang fisiologi respirasi, khususnya tentang pemeriksaan faal paru, yaitu pemeriksaan spirometri. Nah, untuk yang pemeriksaan spirometri sendiri itu adalah pemeriksaan fungsi paru atau pemeriksaan faal paru. Jadi dia mempelajari tentang ventilasi. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, kalau pernapasan itu kan dibagi menjadi tiga nih, tahap besarnya. Yang pertama itu ada ventilasi. Berarti ventilasi itu artinya adalah peristiwa masuk dan keluarnya udara ke paru-paru. Setelah ventilasi itu ada difusi. Kalau difusi itu adalah perpindahan oksigen dan karbon dioksida, pertukarannya antara darah dan alveoli gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah tahap perfusi. Kalau perfusi itu berarti distribusi darah ke dalam paru. Begitu, itu garis besarnya. Nah, di sini kalau yang spirometri tujuannya untuk yang ventilasi ya. Jadi dia mempelajari ventilasi. Lanjut. Ini uji faal paru selain spirometri itu juga ada analisis gas darah arteri atau arterial blood gas analysis. Kemudian ada uji kapasitas difusi. Nah, kalau sesuai namanya ya, kalau analisis gas darah berarti dia untuk mengukur misal pH-nya, kemudian kadar oksigen dan karbon dioksida pada darah itu dari pembuluh arteri. Nah, kalau yang uji kapasitas difusi berarti dia berhubungan tadi dengan tahap yang difusi kayak gitu. Lanjut, kalau yang spirometri tadi ya dia untuk yang tahap ventilasi gitu. Kemudian lanjut di sini volume paru. Volume paru itu dibagi menjadi volume statis dan volume dinamis. Nah, untuk volume statis di sini ada pertama volume tidal. Jadi untuk volume tidal ini adalah jumlah udara yang diinspirasi dan diekspirasi pada setiap kali nafas. Jadi dia biasa aja gitu loh, tarik nafas, hembuskan, biasa aja tanpa paksaan kayak gitu.
Itu untuk volume tidal. Kemudian ini kalau suara saya putus-putus atau kecepatan, kasih tahu aja ya, atau ketinggalan langsung dipotong aja nggak apa-apa, nanti diulang. Nah kemudian lanjut, habis VT atau volume tidal, kita ke IRV. IRV itu artinya adalah inspiratory residual volume atau volume cadangan inspirasi. Artinya adalah jumlah udara yang dapat diinspirasi secara paksa sesudah volume tidal normal. Jadi kita kan sudah inspirasi nih, dia dipaksa lagi untuk inspirasi. Nah itu adalah volume cadangan inspirasi atau inspiratory residual volume itu. Nah kalau yang ERV sesuai namanya, expiratory residual volume, berarti dia adalah volume cadangan ekspirasi, berarti adalah volume jumlah udara yang masih dapat diekspirasi secara paksa gitu setelah melakukan ekspirasi normal gitu. Lanjut ke RV atau residual volume residu. Sesuai namanya, kayak sisa gitu ya, berarti residu sisa, yaitu jumlah udara yang masih tersisa atau tertinggal di dalam paru-paru sesudah ekspirasi paksa. Jadi sudah ekspirasi paksa, masih ada udara yang tertinggal di dalam paru itu. Nah itu adalah volume residu. Kemudian ini ada IC atau inspiratory capacity atau kapasitas inspirasi. Untuk IC ini artinya untuk kapasitas inspirasi artinya adalah jumlah udara maksimal yang masih dapat diinspirasi setelah ekspirasi normal gitu ya. Setelah lanjut sekarang ke volume dinamis. Nah untuk ke volume dinamis, itu pertama ada yang namanya VC atau vital capacity atau kapasitas vital, yaitu jumlah udara maksimal yang dapat diekspirasi setelah inspirasi maksimal. Jumlah udara maksimal yang dapat diekspirasi setelah inspirasi maksimal. Gitu. Jadi ekspirasinya maksimal, inspirasinya juga maksimal, kayak gitu. Itu ya kapasitas vital. Untuk jumlahnya nanti ada ya di tabel belakang. Nanti dibagi kok PPT-nya di grup. Lanjut ke mana ini, FFV atau force vital capacity atau kapasitas vital paksa. FVC force vital capacity atau kapasitas vital paksa, yaitu jumlah udara yang dapat dihembuskan setelah menarik napas sedalam mungkin. Jadi ini secara cepat dan sekuat mungkin, kayak gitu ya kalau yang FVC begitu. Kemudian untuk yang FFV1 yaitu force expiration volume. One-nya itu detik ya. Jadi detik pertama kayak gitu. Jadi FFV1 ini artinya adalah volume ekspirasi paksa pada detik pertama. Gitu. Nah, untuk yang rasio FFV1 per VC ini nanti dibahas di belakang.
Ini kalau tidak salah rumus menurut Tifanau. Nanti ini untuk FFVF. Nanti kita bahas di belakang ya untuk rasio FFP1 per VC. Lanjut. Nah, untuk sekarang kita ke gangguan fungsi paru, yaitu ada obstruktif, hambatan aliran udara, dan restriktif, hambatan pengembangan paru. Pertama ke yang obstruktif dulu ya. Jadi dia itu menimbulkan perlambatan gitu, perlambatan arus respirasinya, kayak gitu. Jadi maksudnya gimana? Berarti dia waktu masuk udah terhambat kayak gitu ya. Waktu masuk sudah terhambat, inspirasinya sudah terhambat, yang obstruktif. Saya ulang ya, kalau obstruktif ini dia adalah hambatan aliran udara, yaitu gangguan saluran nafas yang menimbulkan perlambatan arus respirasi. Gitu. Nah, kalau untuk yang restriktif, berarti dia gangguan pengembangan paru. Berarti dia masuknya itu normal aja gitu. Tapi enggak, kebalik, mohon maaf. Mohon maaf, ini kebalik ya teman-teman, ulang. Jadi kalau yang obstruktif itu dia masuknya terhambat gitu ya. Sebentar. Obstruktif itu masuknya normal, keluarnya yang terhambat. Jadi inspirasinya normal, keluarnya terhambat karena ada hambatan aliran udara gitu ya. Kalau yang restriktif, dia masuknya kurang maksimal. Karena apa? Karena parunya nggak bisa mengembang sempurna gitu ya. Jadi saya ulang, mohon maaf tadi kebalik. Yang obstruktif itu dia masuknya normal, keluarnya terhambat. Kalau yang restriktif, dia masuknya terhambat karena parunya nggak bisa mengembang secara sempurna kayak gitu. Lanjut ya, kita ke contohnya mungkin untuk yang obstruktif. Obstruktif ini dia bisa karena intralumen atau ekstralumen. Contohnya kalau di dalam apa? Misal ada tumor paru gitu ya, tumor paru, atau ada benda asing di situ. Kemudian kalau yang ekstralumen di luar itu bisa karena jaringan sekitar. Jadi tumor jaringan sekitar itu menekan bronkus misal. Kemudian emfisema gitu. Emfisema itu ekstraluminer dalam obstruktif. Kemudian juga bisa karena penebalan mukosa. Contohnya hiperplasi dan hipertrofi pada bronkitis kronik. Contoh lainnya lagi PPOK ya, sesuai namanya, obstruktif kronik. Kemudian kalau yang kelainan restriktif itu hambatan pengembangan paru, contohnya pneumonia. Kemudian edema paru. Kemudian fibrosis paru, contohnya tuberkulosis gitu. Kemudian silikosis dan masih banyak lagi. Terus apa lagi ya? Itu pada parenkim ya. Kalau pleura misal efusi pleura itu termasuk restriktif. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini untuk jalurnya saya rasa sudah belajar semua ya di praktikum anatomi mungkin, atau di pelajaran biologi SMA juga insya Allah sudah paham di untuk jalur pernapasan. Itu pertama ada trakea ke bronkus. Oh ya, kita langsung bahas zona aja ya. Jadi zona konduksi, pertama ada zona konduksi. Zona konduksi ini adalah zona yang dilewati saja gitu. Jadi nggak terjadi proses pertukaran gas atau difusi di dalamnya
Jadi dia sekedar lewat aja. Zona konduksi itu ada yang pertama ini digambar ya, ada trakea digambar di depan ini, trakea, kemudian ada bronkus. Nah, bronkus dibagi lagi ini menjadi primer, sekunder, tertius, tapi itu nggak usah dicatat, nggak apa-apa. Intinya trakea, bronkus, kemudian bronkiolus, lalu bronkiolus terminalis. Ini ya, nih bronkiolus terminalis. Nah, sampai sini itu zona konduksi. Kemudian ke zona respirasi. Kalau zona respirasi itu berarti di dalamnya sudah terjadi pertukaran gas atau difusi di situ. Untuk zona respirasi ini ya, di sini. Jadi dia dari bronkiolus yang ini, bronkiolus respiratori. Di sini. Ini. Kemudian ke ductus alveolar. Ini. Lalu ke saccus alveolar. Lalu ke alveolinya. Itu yang zona respiratori atau respirasi sama aja. Jadi dari bronkiolus respiratori ke ductus alveolar, ke saccus alveolar, dan ke alveoli. Itu untuk yang termasuk zona konduksi. Zona respirasi. Maaf. Nah, sekarang ini untuk indikasi pemeriksaan uji spirometri. Nah, pertama itu untuk ini 4 manfaat ya, 3 manfaat ya. Pertama untuk diagnostik ini dia sebenarnya untuk evaluasi pasien atau individu gitu yang punya gejala, tanda atau hasil laboratorium yang abnormal gitu. Kemudian lanjut untuk monitoring. Nah, untuk monitoring ini untuk follow up penyakit. Jadi dia memantau perkembangan penyakit gitu. Selain itu juga bisa untuk monitoring individu yang terpajan agen beresiko gitu ya terhadap paru, contohnya pekerja gitu-gitu. Kemudian untuk evaluasi kecacatan gitu. Lanjut. Tapi ini dicatat dulu nggak apa-apa teman-teman, untuk BRK-nya bisa dicatat ya, singkat aja nggak apa-apa. Ya udah ya, lanjut ya. Untuk persiapan subjek ini juga bisa dicatat ya. Jadi kita menjelaskan dulu tujuan pemeriksaan spirometrinya apa. Kemudian bebas rokok minimal 2 jam karena dapat mempengaruhi. Kemudian bebas dari obat-obatan, jelas ya, dari bronkodilator, harus bebas dari obat-obatan yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan spirometrinya. Minimal 8 jam sebelum tindakan dilakukan. Lalu tidak boleh makan terlalu kenyang dan memakai pakaian yang ketat. Lanjut, karena akan menghalangi nafasnya gitu ya, nanti akan mempengaruhi hasil gitu.
Kemudian tidak boleh dalam pemeriksaan, ini sudah ya tadi kontraindikasinya. Jadi mendapatkan bronkodilator sebelum tes dilakukan, ya. Lalu menderita infeksi viral atau penyakit akut. Kemudian selain itu juga misal punya penyakit, contohnya ablasio retina ya. Ini kan nanti diminta menghembuskan nafas kuat gitu-gitu ya. Nah, itu takutnya mempengaruhi atau memperparah penyakitnya. Misal ablasio retina, kemudian punya peningkatan pada tekanan intrakranial gitu. Kemudian misal space occupying lesi pada otak gitu. Nah, itu dihindari ya. Jadi makanya tadi dilakukan screening dulu sebelum pemeriksaan gitu, biar tahu penyakit apa aja yang diderita gitu. Lanjut, kemudian ini menderita penyakit yang serius ya, seperti penyakit jantung, infark miokard, lalu misal angina pectoris, lalu apalagi mungkin hernia ya. Hernia juga kayaknya kurang direkomendasikan untuk pemeriksaan ini. Kemudian emboli paru. Lalu sehabis merokok atau makan kenyang kurang lebih 1 jam sebelum tes dilakukan. Ya, ini bisa dicatat dulu. Ya, kemudian kita lanjut ke cara kerja. Cara kerja, setiap subjek sebelumnya telah melakukan pengisian kuesioner tadi ya, screening, kemudian pengukuran tinggi badan dan pencatatan umur. Jadi yang penting di sini adalah tinggi badan dan usia, karena nanti berhubungan sama rumusnya di belakang akan dijelaskan. Kemudian diterangkan terlebih dahulu mengenai rencana pemeriksaan, cara kerja alat yang dipakai, dan hasil pengukuran. Kemudian subjek berada dalam posisi berdiri, lalu dilakukan pengukuran. Nah, nanti kita tayangkan videonya. Lanjut. Ini bisa dicatat dulu ya.
Mohon maaf teman-teman, ditunggu sebentar ya, Kak Farahnya lagi gangguan jaringan. Halo, Assalamualaikum. Mohon maaf ya, ini tadi jaringannya. Sebentar. Spirometri. Sebentar. Tadi sampai mana? Cara kerja udah dicatat ya. Kita lanjut ke hasil pengukuran. Nah, jadi pemeriksaan itu dilakukan sampai sebentar saya kirim ini dulu. Surat izin sebentar ya, teman-teman. Oh iya, lanjut. Mohon maaf tadi mengirim surat izin ngajar. Lanjut dulu ke hasil pengukuran. Nah, jadi ini pemeriksaan dilakukan sampai didapatkan minimal 3 hasil yang dapat diterima. Jadi yang acceptable. Jadi 3 hasil yang acceptable dan reproducible. Jadi maksudnya gimana yang dapat diterima itu? Dapat diterima itu kurvanya itu lurus gitu ya. Contohnya gini, sebentar coba saya gambar. Nah, jadi dia tuh harus kayak gini. Nah, begini ya.
Jadi ini bandit gambarnya ya udah nggak apa-apa. Pokoknya dia harus lurus gitu ya, kurvanya itu harus membentuk yang kayak gini sampai 3 kali kayak gitu. Lalu kalau yang reproducible itu perbedaannya kurang dari 5%. Perbedaan dari masing-masing kurvanya harus kurang dari 5%, atau dari 100 mili atau 100 cc, sama aja ya, mili sama cc. Nah, jadi gimana maksudnya? Misal kayak gini. Sebentar nanti dihitung ya. Ya udah gini aja. Contohnya nanti didapatkan hasilnya, misal yang pertama itu 2100 misalnya kan. Wah, susah gambarnya. Sebentar ya. Ini aku pakai ini soalnya nggak pakai laptop. Sebentar ya. Ya, lanjut ya. Jadi hasilnya itu harus kurang dari 100 mili atau dari 3 kotak kecil. Jadi yang kita tahu, kotak kecil pada kertas spirometri itu kan nilainya 30 mili ya teman-teman. Nah, jadi perbedaannya itu harus kurang dari 3 kotak kecil atau 100 mili kayak gitu. Itu yang reproducible kayak gitu ya. Kemudian 2100. Nah, misal 2100, kemudian hasil yang kedua, penghitungan yang kedua itu 2190 gitu. Kemudian hasil yang ketiga itu misal 2250. Nah, ini kan bedanya dari tahap 1 ke 2 ini kan 90 ya. Kemudian dari 2 ke 3 itu 60. Nah, jadi ini nggak apa-apa, ini bisa berarti dapat berarti adalah hasil yang reproducible gitu. Jadi memenuhi syarat, yaitu acceptable dan reproducible kayak gitu. Jadi kurvanya harus lurus dan 3 kurvanya harus lurus, dan perbandingan hitungannya nanti kurang dari 3 kotak kecil atau 100 mili kayak gitu ya. Kita lanjutkan, nanti kita hitung di belakang. Lanjut. Nah, ini yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan ya, gimana ini nggak usah, nanti dibagi kok PPT-nya. Lanjut aja ya. Ini untuk mudah menghafalnya, jadi nanti dikasih tabel kayak gini. Kita lanjut aja. Ini yang sudah saya jelaskan di awal tadi, volume statis dan dinamis. Lanjut, ini ya tadi volume-volumenya, nanti bisa dicatat di akhir aja, dibagi untuk PowerPoint-nya. Nah, kita lanjutkan. Ini besarnya volume pernapasan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Berarti yang laki-laki itu biasanya lebih tinggi ya volumenya, karena permukaan badannya biasanya lebih besar gitu. Kemudian umur, tinggi badan, lalu luas permukaan badan, kemudian suhu di sekitarnya, lalu terlatih atau tidaknya seseorang, lalu apakah ada kelainan intrapulmonal atau ekstrapulmonal. Ini bisa dicatat dulu.
Ya, kita lanjut ya. Untuk ini, ini ruang mati anatomi nggak usah ya teman-teman. Ruang mati anatomis, ruang rugi anatomis itu tidak dibahas di sini. Kita lanjut ke ini, ke kapasitas vital atau observe vital capacity. Jadi nanti probandus itu diminta untuk menghembuskan nafas gitu dari inspirasi maksimal sampai ekspirasi maksimal, nanti ada di video. Kemudian kita hitung prediktif vital capacity-nya, CFP-nya. Gunanya untuk apa? Biar kita tahu VCR-nya gitu ya. Jadi tulis dulu ini yang normogram blood win ini, bisa ditulis dulu ya. Jadi laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang saya jelaskan di awal tadi, makanya umur dan tinggi badan itu penting karena itu akan dimasukkan ke rumus ini. Gitu. Nah, ini bisa dicatat dulu untuk kapasitas vital prediktif gitu dari laki-laki dan perempuan. Ini beda rumus ya, bisa dicatat dulu. Nah, untuk yang observe vital capacity nanti itu kita hitung pakai tabel spirometrinya kayak gitu ya. Kemudian kalau yang prediktif kita hitungnya pakai rumus yang blood win ini gitu ya. Jadi nanti akan didapatkan vital capacity ratio. Untuk apa kita tahu VCR? Jadi dia nanti akan mengklasifikasikan. Kalau VCR itu kita fokus ke satu misalnya, ke VCR aja. Contohnya ini kita bahas sedikit dulu. Nah, VCR lihat di sini. Kalau VCR-nya dia kurang, dia restriktif di sini ya. Kemudian kita lanjut ke FFVR gitu. Sebentar ya. Ini FFVR tadi VCR. Oh ya, ini tulis dulu ya teman-teman rumus VCR-nya. Observe vital capacity per predictive vital capacity kali 100%. Ya udah ya, udah dicatat semua ya. Ini PCR. Kita lanjut ke ini Kalista Angelina, ada jaringan juga ya dia? Izin membantu jawab Kak. Ya. Kendala jaringan Kak Kalista. Oh gimana ya? Ada jaringan Kak. Oh iya, ya udah nanti kalau misal ketinggalan tanya di akhir ya deh. Nanti Mbak ulang nggak apa-apa, atau lihat catatan temen juga nggak apa-apa. Lanjut, udah ya tadi PCR. Kita lanjut ke force vital capacity-nya, gitu. Kita mau lihat FFVR, gitu. Nah ini dicatat dulu rumusnya. Yang force vital capacity ratio aduh kok ini slide-nya ini ya buntel-buntel. Ya udah catat dulu ya teman-teman. Ini yang force vital capacity ratio rumusnya FVC per predictive vital capacity.
Nah, kemudian kita ke yang, waduh ini apa karena nggak pakai laptop ya, jadi slide-nya suka ke ini sendiri. Sebentar teman-teman. Kenapa? Sebentar ya. Ya ini nih, lanjut. Ini bisa catat dulu untuk rumusnya. Force vital capacity ratio itu force vital FVC per predicted vital capacity kali 100% gitu. Nah, kalau yang force vital capacity FVC-nya itu dia nanti probandusnya diminta menghembuskan napas ekspirasi secara kuat dan maksimum gitu. Jadi ekspirasi maksimal. Nah, lalu yang FFV1 itu kapasitas vital dalam 1 detik. Jadi maksudnya dia itu adalah ekspirasi saat 1 detik pertama gitu ya. Jadi misal tuh kayak gini, sebentar. Oh, nanti mungkin dicontohkan di gambar itu aja ya, gambar spirometrinya, nanti ada PPT yang lain yang di-share. Kemudian lanjut dulu ya, jadi FFV1 adalah kapasitas vital dalam 1 detik. Lanjut, ya ini dapat dari perpotongan grafik atau kurva FEV, force expiratory volume yang terbentuk dengan garis waktu 1 detik. Nah, sesudah kita dapat yang FFV1, baru kita bisa hitung FFVR. Ya. Ini untuk yang FFVR. Ini sudah semua ya di situ ya, rumusnya. Kita lanjut ke yang FFVR. Jadi, rumusnya ada 2, yang menurut Kensler atau menurut Tivanau. Nah, jadi kan tadi kita nyari ini ya, pertama kita nyari VCR dulu, VC ya, atau VCR ini. Kemudian kita juga bisa kalau kita cari VC pakai yang Bloodwin ini gitu kan. Kemudian kita juga cari FVC, ini rumusnya tadi yang kali 100%. Nah, itu buat ngapain? Buat nemuin FFVR, karena nanti FFVR ini dia ngaruhnya ke yang obstruktif gitu ya. Nah, jadi kalau FFVR-nya kurang 70% atau kurang, itu dia obstruktif. Kalau kurang dua-duanya, VCR-nya dan FFVR-nya juga kurang, 80% kurang, dan FFVR-nya 70% kurang, itu kombinasi, gangguan paru kombinasi. Nah, ini tabelnya ini bisa dicatat dulu ya, sama ini sekalian, rumus FFVR yang menurut Kensler dan Tivanau ini bisa dicatat dulu rumusnya. Nah, udah ya, sekarang kita lihat contoh kertas spirometri gitu.
Nah, ini ya contoh pengukuran pakai kertas durometri. Ingat, satu kotak kecil itu dia 30 mili atau 30 cc gitu ya. Kalau satu kotak besar itu dia punya 10 kotak kecil. Berarti satu kotak besar itu berapa deh ininya? Isinya berapa mili? Kalau satu kotak besar punya 10 kotak kecil. Coba aku mau tanya NIM 1 Rizky Wijaya. Kalau satu kotak besar punya 10 kotak kecil berarti berapa? Gimana? 300. Ya, gitu ya. Oke, makasih. Nah, itu ya, Dek. Jadi, satu kotak kecil 30 mili, berarti satu kotak besar 300. Nah, kita lihat contoh. Kita coba hitung. Sekarang kurva yang satu ini dulu. Ini ya. Nah, sebentar. Hapus. Kan. Nah, kita garisin dulu. Kayak gini. Biar lebih mudah. Nah, baru kita hitung. Hitungnya itu, biasanya hitung kotak besarnya dulu, biar lebih mudah. Ini kan kotak besar kan? Ke bawah. Hitungnya ke bawah ya, deh. Jadi jangan terpengaruh sama samping-sampingnya yang kotaknya banyak itu, nggak usah. Kita langsung ke arah bawah aja, lurus, vertikal. Kita ngitungnya vertikal, kayak gini. 1, susah banget, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak besar. Terus kita hitung kotak kecilnya berapa? Kotak kecilnya ada 1 ya. 1, ini di bawah 1, di atas ini ada 1 tambah 5, 6. Tambah 2, 8. Berarti 5 kotak besar dan 8 kotak kecil. Coba tolong dihitungin. 5 kotak besar tambah 8 kotak kecil. Berapa yang dapat? 5 kotak besar tambah 8 kotak kecil. Berarti 5 kali 300 ya. 1500 tambah 8 kali berapa? 8 kali 30. 8 kali 34 gitu. Enggak. Jawabannya 1740, Pak. Oke, makasih. Tadi siapa yang jawab? Saya, Pak. Oke, makasih ya Naufal. Nah, itu ya. Itu berarti kurva yang kedua ya. Maaf tadi ini Mbak kayaknya salah ngitung. Salah ngitung, salah tunjuk dulu. Ini kurva yang 2 ya. Lihat dulu kurva 2 1740 kan. Nah, kita hitung kotak pertama. Kurva yang pertama. Ini. Kurva yang pertama yang ini. Ini dia. Nah, kita tandain dulu. Ini ya, ini udah jelas. Berarti 1, 2, 3, 4. Kok gitu? Sebentar, maaf. Error. Bentar ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 3 ya ini. 3 kotak kecil. 1, 2, 3. Ya kan? Ini pada paham nggak ya? Takutnya malah aku yang ini nggak jelas jelasinnya. Paham kan ya maksudnya gimana? Kotak besar, kotak kecil itu? Paham kan? Oke, makasih. Lanjut ya. Berarti ini 6 kotak besar tambah 3 kotak kecil. 6 kali 300 18 tambah 3 kali 30 90. 1890 ya. Iya kan? Ya enggak?
Iya, Kak. Bener ya, itu yang pertama. Itu 1890, terus tadi yang kedua 1740, terus kita hitung kotak yang 3. Ya udah, aku mau ngetes deh, paham nggak gitu. Coba siapa ya? Aishwarya kotak 3 ini gimana? Ini jelas nggak gambarnya? Ini udah aku zoom. Kalau di tempat kalian ke zoom nggak? Zoom, Kak. Zoom ya. Maaf ya, ini laptop aku tuh di Solo, di kos, nggak aku bawa kemarin. Jadi aku pakai tab, jadi nggak ini. Maaf ya. Udah coba ini aku tandain kayak gini. Coba Aishwarya itu gimana? Jadi itu ada benar Kak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 10 kotak besar ya Kak. 5 kotak besar. Enggak deh, maaf. Ini kan, ini yang satu. Ini satu. Ini 2. Ini 3. Enggak yang samping kanan banget. Yang ketiga ini. Coba lihat lagi. Yang ketiga. Aku zoom bener-bener deh sebentar. Nih, 3. Ini 3. Gimana? Ya udah, coba aku tandain gini. Sebentar ya. Ini iris, wait, tunggu. Nah, coba gimana? 1, 2, 3, 4, 5 kotak besar. Ya, Terus ditambah untuk kotak kecilnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 bukan ya Kak? sebentar ya, coba kita hitung sama-sama aja. Oke, makasih ya Aishwarya. Kita hitung sama-sama aja. Ini tadi kan gini ya. 1, 2, 3, 4, 5 kan. 5 nih. Sebentar, 5. Oh ya, oke. 5 kotak. Ini kok sebenarnya gini ada ya, aku tadi lupa jelasin di awal, maaf. Kalau biar lebih mudah juga ada kotak sedang. Nih kotak sedang tuh yang kayak gini, jadi isinya 5 kotak kecil. Gitu. Gitu ya, berarti kotak sedang. Kalau kotak sedang berarti logikanya berapa? Coba satu orang jawab, isinya berapa kalau kotak sedang? Yang aku buletin nih. 5 kotak kecil. Iya, berarti berapa mili atau cc? 150. 150. Oke, benar, pintar ya semuanya, alhamdulillah. Gitu ya. Nah, jadi ini tadi 5 kotak besar tambah 1 kotak sedang, tambah kotak kecilnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Di bawah ini 4. Terus di atas ini 1 aja ya. Nih, cuman itu doang ya. Tuh kan kurvanya kan di situ tuh. Berarti 5. Coba hitung. Satu orang, tolong. 5 kotak besar tambah 1 kotak sedang tambah 5 kotak kecil berapa? 5 kali 3 1.500 1650 tambah 5 kali 3 150 1.800 ya. Oke. Iya enggak? 1.800 enggak? Gimana yang lain? Gimana siapa ya? Hania gimana? Berapa hitungannya? Saya 1830 Kak. Kalau 1830 kan 5 kotak besar tambah 1 kotak sedang, ya kan? Tambah 5 kotak kecil.
Berarti 5 kali 300 dulu kan, Dek? 1500. Tambah kotak sedangnya 1 kali 150 kan? Kotak kecilnya berapa? 5 kan? Iya nggak? 1800 enggak, Kak? Iya, 1800 ya. 5 kali 30, 150, tambah satu kotak sedang, 150, 300, tambah kotak besar tadi, 5 kali 3, 1500, tambah tadi 150, 150, 1800. Gitu ya. Insya Allah mudah kok ini. Yang penting paham itunya, penghitungan kotaknya aja. Terus biar nggak pusing, fokusnya tuh ke bawah ya, Dek ya. Jadi nggak usah liatin yang lain. Jadi kita tandain dulu gini tuh, gitu. Sama ini kita hitung tuh ke bawah. Nih kan kita hitung 1 kotak besar, 2 kotak besar kayak gitu. Biar kalian gampang. Jadi ini meskipun banyak kotaknya, kita fokusnya ke arah bawah aja. Menurut kurvanya. Nah, kita lihat dulu hasilnya. Acceptable nggak? Menurut kalian acceptable nggak? Coba aku mau tanya Dava Fahrudi NIM 11 dan NIM 11, maaf. Ini acceptable nggak? Iya. Ya, Kenapa acceptable? karena kurang dari 100 Enggak tuh, acceptable kan tadi kan kurvanya lurus. Yang kurang dari 100 apa? Kan 2 syaratnya. Iya, iya Mbak. Karena tidak lurus berarti Mbak. Kebalik. Bukan. Kok gitu sih? Bentar. Aduh, apa aku yang gak jelas ya? Sebentar ya, Dava. Coba aku mau tanya Junior Roy Fato Adiba NIM 8. Ini acceptable nggak? Kalau dilihat nih, kasat mata aja dari gambarnya. Acceptable nggak? Kenapa kayak gitu? Karena belum tahu Kak. Karena satu puncak dan mulus dan simetris. Iya, kurvanya lurus, betul. Aduh, kok aku sedih ya? Apa aku nggak jelas ya tadi? Ya udah, coba siapa ya? Sebentar. Tadi yang jawab tanpa disuruh siapa? Sebentar. Naufal deh. Naufal, ini acceptable kan? Iya, Kak. Oke, kurvanya lurus. Terus syarat kedua apa? Reproducible. Reproducible. Berarti artinya selisihnya Selisihnya itu kurang dari 5% atau kurang dari 100 mili atau 3 kotak. oke. Nah, sekarang kalau dari hasil hitungan tadi ini reproducible nggak? Coba lihat hasil hitungan tadi. Kan kita sudah ngitung tuh 3 volume tidak. Reproducible nggak? Coba dilihat nyatet nggak tadi hasil hitungannya. Yang kurva ke 1 ke 2 itu melebihi, Kak. Kalau aku hitung selisihnya 150. Tapi yang kotak ke 1 sama ke 3 itu selisihnya 90. Oke, pintar, mantap. Gitu ya, teman-teman. Jadi itu syaratnya tadi harus acceptable dan reproducible. Acceptable itu 3-nya ini harus gini loh, nggak boleh kacau gitu loh. Kurvanya tuh nggak boleh tiba-tiba ke sini gitu, jangan gitu. Jadi kurvanya itu harus satu puncak aja nih, satu puncak aja, jangan kayak gerigi gitu, jangan nih, ya kan? Jadi kasat mata aja, ini tuh udah satu puncak, udah acceptable sebenarnya. Nah, tapi syarat kedua dia harus reproducible, harus kurang dari 100 mili kan, ininya, perbedaan selisihnya. Tadi kita sudah hitung 3 hasil. Tadi benar kata si Naufal, selisih 1 dan 2, tadi kan yang 1 1890 ya hasilnya. Yang 2 1740. Berarti selisihnya 150. Lebih tuh udah dari 100 mili. Berarti dia udah nggak reproducible. Nanti diulang lagi pemeriksaannya. Kayak gitu ya teman-teman. Udah paham kan semuanya? Paham nggak?
Paham, Kak. Nah, kalau udah paham, yang lain gimana? Dwi, Prasetyo, Anissa, Dini, paham nggak? Iya, Kak. Oke, paham ya. Kalau nggak paham, tanya aja. Nggak apa-apa, nanti aku ulang kok. Ya udah gitu ya. Itu untuk syarat tadi. Nah, terus sekarang kita ngitung apa? Kapasitas vital. Biar kita tahu FEVR sama VCR, atau gini ya. Tadi kan kalian udah paham kan cara ngitung kurvanya? Ya udah, nanti ini aku share aja yang aku hitung dari kapasitas vital, terus kapasitas vital paksanya. Nanti kalian lihat ya hasilnya gimana. Oke? Nanti kalau ada yang kurang paham silahkan japri atau tanya di grup gitu. Gimana? Yang penting udah paham cara ngitung ininya, tabelnya. Atau mau sekarang dibahas? Gimana yang lain? Tanya Mbak, emang itu lurus ya Mbak? Kenapa? Itu tabelnya itu lurus ya Mbak, kurvanya itu? Iya, satu puncak. Yang Kayak yang dimaksud di satu situ. puncak tuh gimana? Itu deh, fisika dulu. Ingat nggak satu puncak satu lembah, gelombang? Ini kan puncak nih, Ya, ini lembah. Ingat nggak? Itu ya. Iya. Ini kan satu puncak aja dia punya, nyatu satu puncak. Jadi dia nggak kayak gini gitu loh. Nggak kayak gitu. Sebentar ya, coba aku liatin contohnya yang tadi. Sebentar ya. Nah ini ya, nih ini kan nggak satu puncak ya dek ya, tuh berarti orangnya ini ngos-ngosan gitu loh, waktu tarik nafas tuh nggak langsung tarik hembuskan, nggak kayak gitu, kayak sendat gitu. Apa sih bahasa sendat, pokoknya gitulah, terhalang gitu loh, ada kacaunya gitu. Nih ini nggak acceptable dong, makanya diulang sampai satu puncak aja kayak gini gitu ya. Tadi siapa yang nanya? Saya Mbak. Saya siapa? Udah Mbak, makasih ya Mbak. Oh, ada apa ya? Oh ya, oke, ada apa, sama-sama gitu ya dek ya. Kalau yang reproduksi tadi, yang hitungan tadi kayak gitu. Sampai sini paham kan? Oke, kalau paham semua alhamdulillah. Ya udah gitu. Terus apa lagi ya? Udah sih itu sih. Apa kita latihan post-test ya? Kita latihan post-test aja ya. Ya udah sebentar. Kisi Kak, kisi. Oh iya ya. Oke. Tadi siapa yang ngomong? Kisi-kisi gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Kita latihan post-test sebentar. Aku lihat soalnya dulu. Oh iya deh, maaf. Aku tadi kayaknya kelupaan video. Kita ini ya, putar video dulu ya, video praktikum.
Dan maaf, ini kok aku nggak bisa putar videonya ya? Sebentar ya. Apa karena nggak pakai laptop ya? Sebentar. Coba aku kirim di grup kita ya. Tolong satu orang yang pakai laptop, tolong coba puterin videonya. Bisa nggak minta tolong? Gimana ini, ada yang bisa nggak puterin videonya? Mau diputar oleh Auli, Mbak. Oh ya, coba ya tolong. Auli. Wabarakatuh. Adik-adik akan kita lihat video melakukan pengukuran spirometri. Yang akan kita ukur adalah kapasitas vital, kapasitas volume tidal, dan kapasitas vital paksa. Ya Mas, ini kita sudah meletakkan ini ya kertas spirometri, sudah kita berikan, kita kasih. Baik, ini kecepatannya ya, kecepatannya 10 ya Mas, ya 10, ini 10 ml per sekon, sehingga nanti kalau satu kotak besar, nanti kira-kira 1 detik ya. Mari Mas, Leo. Ini volume tidak, naik nafas, biasa keluarkan ya. Ya Mas, sekarang yang napas panjang Mas, gede banget Mas. Oke. Udah. Udah ya. Coba diulang Auli, tadi kayaknya putus-putus gitu. Coba diulang sekali lagi tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik akan kita lihat video melakukan pengukuran spirometri. Yang akan kita ukur adalah kapasitas vital, kapasitas volume tidal, dan kapasitas vital paksa. Ya Mas, ini kita sudah meletakkan ini ya kertas spirometri, sudah kita berikan, kita kasih. Baik, ini kecepatannya ya, kecepatannya 10 ya Mas, ya 10, ini 10 ml per sekon, sehingga nanti kalau satu kotak besar, nanti kira-kira 1 detik ya. Mari Mas, Leo. Ini volume tidak, naik nafas, biasa keluarkan ya. Ya Mas, sekarang yang napas panjang Mas, gede banget Mas. Oke. Udah.
Ditunggu sebentar ya teman-teman, Kak Farahnya gangguan jaringan lagi. Halo, assalamualaikum. Ini maaf ya teman-teman, tadi jaringannya jelek lagi. Ya udah, kita lanjut ya. Tadi udah videonya. Makasih tadi Auli ya yang muterin. Kita langsung latihan aja. Mungkin latihan buat poster saya tes ya. Coba yang tahu jawabannya bisa langsung ngomong aja, nggak apa-apa. Ini suara saya jelas nggak ya? Sangat jelas, Kak. Nah, kita lanjut ya. Apa saja yang termasuk zona? Tadi saya jelasin zona 2 ya. Ada zona respirasi dan konduksi. Coba yang zona konduksi apa aja? Siapa yang tahu? Nggak izin jawab, Kak. Ya, coba Karnila. Jadi untuk yang zona konduksi itu ada trachea sama ada selanjutnya ada bronkus. Nah, bronkus itu ada primer, sekunder, tersier. Lalu ada bronchiolus dan bronchiolus terminalis. Iya, benar. Oke, makasih ya Karnila. Kemudian kalau yang zona respirasi apa aja? Coba yang lain. Izin menjawab, Kak. Iya, silakan Lampal. Zona respirasi itu ada bronchiolus respiratory, terus ductus alveolar, terus saccus alveolar, lalu alveoli. Oke, makasih ya Nova. Lanjut, tadi kan ada gangguan paru yang obstruktif dan restriktif. Maksudnya apa? Coba jelasin satu orang. Siapa yang mau jelasin? Izin jawab, Mbak. Rizky, suaranya maaf ya, suaranya pelan banget. Tes. Pelan banget. Apa di tempat aku aja ya? Tetku error mungkin. Yang lain gimana? Pelan, Mbak. Pelan juga. Ya nggak apa-apa, jawab aja. Gimana tadi maksudnya obstruktif dan restriktif? Kalau obstruksi itu intinya itu gangguan pada ekspirasi. Untuk inspirasinya normal. Kalau restriksi itu gangguan ekspirasinya normal. Kalau gangguan obstruktif berarti dia kenapa? Apa yang rusaknya di mana? Di salurannya. Iya benar, bentar. Kalau yang restriktif di mananya gangguannya? Lupa ya, Kak. Ada pengembangan paru ya. Jadi logikanya kalau dia inspirasinya terganggu kan
Berarti parunya nggak ngembang dengan baik dong, kayak gitu ya. Oke, udah bagus kok. Makasih Rizky, lanjut. Sekarang apa lagi ya? Oh iya, tadi rumus. Oh iya, gini. Tadi kan ada 2 syarat. Nah, yang acceptable sama reproducible. Nah, kalau reproducible itu maksudnya gimana? Coba aku mau tunjuk aja. Dayinta. Gimana Dayinta? Yang itu kan ada kurva 3, nanti itu kurang dari 5% atau kurang dari 100 mili. Kurang dari 5% atau kurang dari 100 mili. Iya, oke, benar. Selisih di antara 3 hasil itu ya maksudnya ya. Oke, lanjut. Sekarang apa lagi ya? Ini gimana cara ngitung VCR tadi? Rumus VCR gimana? Coba sukarela aja yang ngerasa belum ngomong. Coba tolong bicara. Izin menjawab, Kak. Ya, siapa ini? Oh, Kalista. Udah bagus nggak jaringannya? Bentar lagi mau post tes. Sudah, Kak. Oke, alhamdulillah. Lanjut ya. Gimana tadi? Observasi vital capacity dibagi predictive vital capacity dikali 100%. Iya, betul. Oke, makasih ya. Siapa tadi? Kalista. Kita lanjut ke, oh ya, kalau apa tadi? Tadi aku nanya apa? VCR. Oh iya, benar VCR. Kalau VCR itu, misal dia VCR-nya normal aja, lebih gitu ya, 70% atau 80% ya kalau PCR, 80% atau lebih, tapi FEVR-nya yang bermasalah itu apa, Kalista? Gangguan paru yang mana? Yang bermasalah FEVR-nya. Yang restriktif, Kak. Obstruktif ya. Kalau PCR-nya normal aja 80% atau lebih, tapi FEVR-nya 70% atau kurang, itu dia obstruktif. Tadi nyata tabel nggak? Apa ketinggalan? Nyatet, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Lanjut, apalagi tadi? Oh iya, kalau tadi kan kita nyinggung FEVR. Kalau FEVR rumusnya gimana? Coba satu orang yang merasa belum ngomong dari awal bisa bicara. Intania belum kayaknya. Coba Intania. Gimana? Kok suaranya nggak kedengaran? Lagi di mana aku ya? Ayo. Rumus FEVR gimana? Intania NIM 17. Jadi kita post tes ya. Gimana deh? Kalau dia terdengar. Gimana? Intania? Nggak ada suara dari tadi. Ya, maaf Mbak tadi nggak bisa belum mengerti. FEVR itu ya FEV 1 per PC. Per PC. PC. Itu menurut apa? Kan ada 2 tuh tadi. Kalau yang per PC menurut siapa? Kalau per FPC menurut kanker, kalau menurut Ivanov FEV 1 per PC. Oke. Gitu ya. Terus apa lagi ya? Oh iya, FPC-nya pakai rumus yang mana, Intania? Yang force vital capacity ratio-nya pakai rumus apa? Biar dapat persennya. Pakai yang cancer, Mbak.
Bukan. Itu kan ada yang per VC, ada yang per FVC. Kalau VC kan pakai yang normogram blood twin itu kan, yang umur dan tinggi badan dipengaruhi jenis kelamin. Itu. Sekarang kalau yang FVC pakai rumus yang mana? Kita dapat FVC-nya. Oh, FVCR aja deh. FVCR. Force Vital Capacity Ratio. Kita dapat dari mana? Rumus yang mana? Dia nanti hasilnya persen. Otomatis dia kali 100% kan? Yang itu Mbak, force vital capacity per predicted vital capacity. Oke, terus kalau force vital capacity sendiri gimana? Maksudnya gimana? Kita nyuruh Probanus ngapain? Ya udah coba, siapa ya? Hania Salsabila. Ya makasih ya Intania. Coba Hania Salsabila, kalau force vital capacity kita nyuruh Probanusnya ngapain? Nyuruh Probanusnya itu untuk ekspirasi secara kuat dan maksimal, Kak. Oke. Ya udah gitu aja ya. Alhamdulillah insya Allah udah paham semua. Kalau yang belum paham bisa tanya Japri, aku, atau di grup juga nggak apa-apa. Gitu ya. Kita post test dulu. Tapi ini mau post test Mbak. Sebentar ya, ini tuh. Oh ini Mbak Syera masih ada di Mbak ya. Mbak ini Mbak masih. Oh enggak, Mbaknya udah keluar. Sebentar ya, deh ini kita mau post test tapi kita tunggu Mbak Syera dulu. Mbak Syera jaringannya kurang baik. Sebentar ya. Bentar ya teman-teman semua, mohon maaf. Kita tunggu ya, ini lagi coba login kembali. Siap Mbak. Udah tunggu ya teman-teman. Kita tunggu Mbak Syera dulu. Kalian udah belajar spirometri kan di kuliah? Udah, Kak. Oke, ya udah insya Allah gampang kok berarti materi hari ini. Coba tolong semuanya on cam posisikan di postes kayak gimana ya. Yuk on cam semuanya, on cam dan posisi postes. Gak apa-apa di unmute aja, di unmute, gak apa-apa di mute aja, santai. Bentar ya teman-teman, ini Mbak Syera angkatan 15 masih mau join. 5 soal ya postesnya. Nah kok aku nggak bisa share screen? Kenapa sih ini? Sebentar, aku tuh di kos mau ke bawah. Bentar. Yaudah aku join pakai perangkat lain coba. Bentar. Sembari menunggu Mbak Syera.
Bentar ya, maaf ya. Coba aku hubungin Mbak Shani. Ibu di mana ya teman-teman? Ini kan belum doang ya kata mbaknya. Iya. Lombanya malah checklist. Sebentar ya teman-teman. Mungkin pemadaman listrik kali. Bentar ya, mohon maaf ya. Yaudah, ini mbaknya masih checklist ternyata. Ya udah, tadi ada yang mau ditanya nggak? Ada yang ketinggalan nggak? Sembari nunggu daripada kita diam-diam aja. Ada yang ketinggalan nggak? Atau ada yang masih kurang paham? Nggak apa-apa, ditanyain aja. Insya Allah aman, tidak ada Kak. Oke, mantap. Maaf ya, tadi aku juga putus jaringannya. Aku tuh di Kalimantan Tengah, agak ke dalam dikit-dikit. Bentar ya. Bentar, maaf ya teman-teman, harap bersabar sebentar. Nah, udah baik. Maaf ya. Iya mbak, nggak apa-apa mbak. Silahkan mbak, ini kita bisa mulai prosesnya nih mbak. Ya, silahkan teman-teman yang lain bisa on kamera dan posisi proses. Saya izin share screen gitu untuk proses shift A gitu, kita shift 1. Soal pertama, sebutkan apa saja yang termasuk zona respirasi. Minimal 2 aja nggak apa-apa gitu. Sebutkan apa saja yang termasuk zona respirasi, minimal 2. Lanjut. Apa yang dimaksud hasil pengukuran reproducible?
Artinya gimana, dijelasin. Apa yang dimaksud hasil pengukuran reproduksi, Bang? Yuk fokus ke kertas ya. Semangat. Kita lanjut. Enggak. Sebentar, tunggu dulu. Apa yang dimaksud hasil pengukuran reproduksi, Bang? Bisa dicatat tadi. Udah lanjut ya. Apa yang dimaksud gangguan fungsi paru obstruktif? Artinya yang obstruktif gimana? Apa yang dimaksud gangguan paru obstruktif? Jelaskan. Gimana maksudnya? Lanjut ya. Sebutkan yang termaksud dalam penyakit paru restriktif. Minimal 3 penyakit paru restriktif. Ya tadi sudah aku kasih contoh ya, lumayan banyak untuk obstruktif dan restriktif. Nah ini sebutkan yang termasuk dalam penyakit paru restriktif, minimal 3. Yuk bisa dicatat. Penyakit paru restriktif minimal 3. Lanjut. Bagaimana cara menghitung FEVR atau Force Expiratory Volume Ratio? Bagaimana cara menghitung FEVR? Tadi rumusnya. Salah satu rumus aja nggak apa-apa. Udah ya, aku hitung mundur, bisa dikirim ke grup 10, 9, 8, 7. Hitungan habis udah langsung ada di grup ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yuk kirim semuanya. Ya udah, alhamdulillah ini sudah selesai ya teman-teman bukunya. Bagaimana dokter Wahyu, apakah ada tambahan dok? Saya kira udah cukup saya kira. Ya, ditutup aja ya. Terima kasih banyak dokter. Ya. Teman-teman, ini nanti akan saya bagi di PowerPoint praktikumnya di grup. Kemudian tadi hasil hitungan juga bisa dipelajari di grup beserta rumus-rumusnya itu. Kemudian udah begitu saja gitu untuk praktikum hari ini. Saya Farah Nabila Riani selaku asisten laboratorium fisiologi mewakili asisten lab yang lain. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap selama praktikum ini berlangsung. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, ini mau kumpul BK-nya kapan? Di malam Kak. Di malam ya, nggak apa-apa ya nanti malam. Nggak apa-apa deh besok, kalian banyak tugas ya, nggak apa-apa besok aja. Besok sampai jam 10 pagi nggak apa-apa, itu ya. Ya udah, atau jam 12 siang. Ya udah sampai jam 12 siang besok nggak apa-apa. Jangan telat ya, udah dikasih keringanan. Ya udah, semangat semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih dokter, terima kasih Kak. Terima kasih Kak, terima kasih dokter.